Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Felix Johannes Siregar di mata pelajaran IPA. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik subscribe, like, dan share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Teman-teman, kalian pernah nggak melihat film ini? Ya, film ini dibintangi Shia LaBeouf sebagai Sam Witwicky, seorang remaja yang terjebak di antara perang. Nah, perang antara Autobot dan Decepticon. Tapi kita bukan review film ini. Nah, kita akan bahas istilah transformernya. Nah, kalian sudah paham tentunya istilah transform dari film tadi. Ya, transformasi adalah perubahan bentuk, sifat, atau fungsi. Kali ini kita akan bahas transformasi energi pada makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami konsep transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, semua makhluk hidup tentunya memerlukan energi untuk melakukan proses kehidupan. Yang menjadi pertanyaannya teman-teman, dari mana makhluk hidup ini mendapatkan energi? Makhluk hidup tidak dapat membentuk atau menciptakan energi, sehingga harus menangkap energi dari lingkungannya. Itu kita catat ya. Tidak dapat menciptakan atau membentuk energi, sehingga kita butuh energi atau kita tangkap energi dari lingkungan kita. Makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel-sel tubuh kita. Nah teman-teman, metabolisme itu dibagi menjadi dua, anabolisme dan katabolisme. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah, apa itu anabolisme dan apa itu katabolisme? Teman-teman, anabolisme adalah proses penyusunan molekul kompleks dari materi yang lebih sederhana. Misalnya nih, fotosintesis. Tahu ya istilah fotosintesis? Lalu katabolisme adalah proses pembongkaran molekul yang relatif besar menjadi ke lebih kecil. Misalnya pencernaan makanan dan juga respirasi. Teman-teman sudah sering mungkin ya mendengar istilah ini ya. Nah, di SD juga sudah diajarkan tentang fotosintesis. Bagaimana tumbuhan itu membentuk makanan ya untuk menjadi sumber energi pada tumbuhan itu sendiri. Istilah ini hanya terjadi pada makhluk hidup yang bersifat autotrof. Fotosintesis yaitu proses pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Proses ini terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Proses ini termasuk anabolisme teman-teman ya, karena terjadi penyusunan molekul-molekul sederhana karbon dioksida dan air menjadi molekul lebih kompleks yaitu glukosa. Proses ini memerlukan energi terutama dari radiasi matahari teman-teman. Nah teman-teman, melalui proses fotosintesis inilah tumbuhan mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Nah, fotosintesis tadi tidak hanya berguna pada tumbuhan dan organisme fotoautotrof yang lainnya teman-teman, tetapi juga untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang bersifat heterotrof. Nah teman-teman,
energi kimia yang tersimpan pada molekul organik ini menjadi bahan bakar ya pada reaksi metabolisme yang menjaga kelangsungan hidup organisme. Tadi kita sudah bahas tentang anabolisme. Nah, kita bahas katabolisme. Katabolisme adalah proses pembongkaran molekul yang relatif besar menjadi lebih kecil. Misalnya, pencernaan makanan dan respirasi. Teman-teman, energi kimia yang terbentuk pada proses fotosintesis berupa molekul organik. Misalnya, karbohidrat. Energi kimia ini tersimpan dalam organ tumbuhan, misalnya biji dan daun. Energi kimia ini akan ditransfer ke organisme atau makhluk hidup yang bersifat heterotrof yang memakannya tadi. Namun teman-teman, makhluk hidup tidak dapat langsung memanfaatkan energi kimia dalam makanan tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya nih teman-teman, bagaimana energi kimia dalam makanan tadi ya diubah menjadi bentuk energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh? Itu pertanyaannya. Nutrisi yang diperlukan tubuh meliputi yang pertama karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Nah, selain yang 5 ini, yang diperlukan oleh makhluk hidup adalah air juga. Nah, setiap jenis nutrisi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, karbohidrat merupakan sumber tenaga sehari-hari. Protein digunakan oleh tubuh untuk membantu pertumbuhan, baik otak maupun tubuh. Lemak digunakan oleh tubuh sebagai cadangan makanan dan sebagai cadangan energi. Lemak akan digunakan saat tubuh kekurangan karbohidrat. Teman-teman, lemak akan diubah menjadi glukosa saat tubuh membutuhkan energi. Setiap organisme mengekstraksi energi dari molekul makanan organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Nutrisi yang saya jelaskan tadi tidak dapat secara langsung diserap oleh tubuh. Pertanyaannya nih, bagaimana kita memperoleh energi dari molekul organik nasi tersebut? Pertama, molekul makanan yang kompleks akan dipecah menjadi molekul sederhana oleh sistem pencernaan. Sebagai contoh, ketika kita makan roti, nasi, atau yang lainnya, nah yang mengandung karbohidrat akan dirombak menjadi glukosa. Contoh yang kedua, ketika kita makan daging yang berlemak atau mungkin mentega, nah lemak akan dirombak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, ketika kita makan kacang-kacangan yang mengandung protein, ya, maka protein dirombak menjadi asam amino. Teman-teman, di dalam sel-sel tubuh, molekul-molekul sederhana tersebut akan dirombak untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi. Proses respirasi akan kita bahas pada video berikutnya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini materi yang kita bahas ya tentang transformasi energi pada makhluk hidup ya. Metabolisme sudah kita bahas, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme contohnya pada proses fotosintesis. Katabolisme contohnya pencernaan makanan dan respirasi. Semoga materi yang saya sampaikan tadi mengenai transformasi energi pada makhluk hidup ya dapat bermanfaat bagi pembelajaran jarak jauh kita. Terima kasih dan salam sehat.